مولاي صل وسلم دائما masuk ayat 69 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami wal khillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah Ar-Raudhah pengajian jumpa yang saya muliakan, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah pagi ini bisa berjumpa kembali di episode dan gelombang yang sama dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Buku yang terpenting ya. Kemarin saya remek berkus 5 hari, habis itu sembuh 2 hari. Karena sudah merasa sembuh, naik sepeda motor dari jalan yang dicor itu, ingin tahu sampai mana. Pulang masuk angin remek mandi 2 hari. Ya Allah, 2 hari kemudian alhamdulillah sehat lagi, tidur nyenyak, makan enak, sudah Bu. Merasa nyaman, jam 12 malam jam mobil masuk angin lagi, ngereges lagi. Aduh, ya sudahlah. Jadi makanya lah sudah merasa enak itu ojo kemenyek. Awak ini eman-eman dir. Ya, jadi alhamdulillah karena hasil ngeman-ngeman ini awak sehat. Nah kemarin itu Bu kebencengan berdua aja gak enak belah. Tadi saya bayangkan sama jamaah Ar-Raudhah. Masya Allah. Ya bismillah ngopi mulai. Sembarang itu memang butuh kebersamaan biar seru. Orang loro beber kloso kaya ilang. Kaya wong ilang. Baik, sudah ketemu Bu ayat 69 70. Baik, kita rumuhkan ya. Dawe Gusti Allah lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim.
basir. Bareng ya. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tahun 2 telap. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kita ulangi lagi, dengarkan mana yang bingung. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ayo, tahun 2 telah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Baik. Dengarkan lagi ayat ke-70. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawl. Ayo, tahun 2 telah. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawl. Tahu lagi sedikit. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tahu lagi. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Baik. Ibu-ibu, dengarkan kata-kata sulit dulu. Kata-kata sulitnya dulu. Wa ma yanbaghi lah. Apa yang dimaksud wa ma yanbaghi lah? Artinya tidak sepantasnya atau tidak patut, tidak benar baginya. Dzikrun itu artinya nasihat atau bimbingan dari Allah untuk manusia dan jin. Disebut dzikrun. Hayyan itu artinya orang yang hidup apanya? Hatinya dan terang sanubarinya. Bukan hayyan di sini hidup wongi, tetapi yang dimaksud hidup hatinya. Sebab ada hati mati itu, misalnya suka makan yang haram, suka makan yang syubhat, suka makan yang tidak jelas, itu bisa mati hati itu. Boleh wis mati hatinya, kaiso dinasehati mendang, dikasih tahu acangga. Acangga itu kayak ulo yang dinasehati mah. Acangga tak bisa terima. Yahiqqal qaul. Apa yahiqqal qaul? Artinya wajib diadab. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Makanya diartikan apa termasuk kata-kata sulit. Ini banyak orang tidak paham. Wa yahiqqal qaul. Oh ya. Wa yahiqqal qaul. Itu maksudnya adalah wajib diadab. Jadi orang-orang kafir itu hukumnya wajib diadab. Coba kalau munafik double wajibnya. Karena munafik itu lebih parah daripada
kafir. Kalau kafir terang-terangan, jelas wis, aku kafir jelas. Tapi nek munafik kekafirannya tersimpan di balik bajunya. Bajunya sih muslimah, tapi hatinya kafir. Berarti kan menipu ya. Jadi kadang sarungan pakai baju takwa, kopiahan, ya ya. Padahal orang kafir. Nah di situ kenapa adabnya itu didobel oleh Allah? Karena ada unsur menipu orang. Soal kafir enggak ngomongnya terus terang, ngomong piye karepmu memes pokoknya karepmu piye dibalik jadi kata-kata wa yahiqqal qaul wajib diadab. Nah sekarang dari segi maknanya dulu. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lah, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Ya. Dan bersyair itu tidaklah layak baginya. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Tidak sama dengan hanya sekedar syair-syair. Saya dulu masih SPKI ya, masih SMA. Itu ada tulisan ketika mau disusun buku memori. Kan kelas 3 itu dimintai Bu ya untuk buat buku memori, nama, alamat asal gitu, kata-kata. Saya itu menemukan miliknya teman itu kok bagus itu. Tak kirain itu syair biasa. Setelah saya kaji sekarang nih, teringat yang dulu saya ingat 30-an tahun yang lalu menemukan syair seperti yang saya temukan sekarang. Ternyata itu hadis. Diambil artinya sama dia. Bunyinya ahbib habibaka haunamma. Gitu. Asa ayyakuna baghiduka yaumamma. Cintailah seseorang itu sewajarnya. Khawatir suatu saat dia akan jadi musuhmu suatu ketika. Sebaliknya abghid baghiduka haunamma. Bencilah seseorang itu sewajar saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bisa jadi besok jadi suamimu, jadi kekasih. Jadi kalau benci jangan teman-teman gitu loh. Khawatir suatu saat dia jadi teman tidur. Nah itu contoh, ya, contoh syair, Tapi walaupun syair juga itu nasihat, ya Bu ya. Ada unsur nasihatnya. Dulu itu ada, bencinya ya Allah, seujung sampai ujung rambut bencinya. Saya kita dibujuk nih. Saya kira dia telu itu kan. Lah, mana itu? Sopo ya? Oke tekong. Wong dino ya bener. Pengalaman. Sari itu Bi, kan Melok pun jelas. Ya Allah.
liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar supaya Nabi Muhammad itu bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Hayya, mangkana hayya, bukan bahasa orang Cina. Mangkana hayya, orang yang hidup hatinya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Penjelasan secara umum, Bu. Ya, setelah Allah menyebutkan tentang keesaan, wa ani'buduni hada siratum mustaqim, ya kan? Hendaklah kamu menyembah aku, kan gitu ya. Inilah jalan yang lurus, kan gitu. Kemudian Allah menyebutkan tentang kebangkitan pada hari kiamat, islauhal yauma. Maka dia sebutkan pula di sini prinsip yang ketiga. Apa itu? Risalah pada kedua ayat. Ayat apa? Ya tadi itu. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Asy-syi'ra, syair itu jenis perkataan yang mempunyai wazan tertentu, yang setiap baitnya itu berakhir dengan huruf tertentu dan disebut sajak, atau bahasa Arabnya itu qafiyah. Qafiyah itu sajak. Misalnya berakhir dengan nun, ya nun semua. Berakhir dengan dal, dal semua, gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qafiyah, qafiyah itu bukan qafiyah ini. Qafiyah itu artinya saja. Dan ini bukan yang sekedar saja, enggak. Ya, penuh makna yang orang ahli syair pun angkat tangan. Tak bisa niru. Ya. Jadi perkataan itu diucapkan mengikuti irama perasaan dan nafsu. Tidak mengikuti tuntunan akal dan logika yang benar kalau syair biasa itu. Oleh karena itu syair merupakan tempat dusta, ya, kedustaan hanya fiktif kadang-kadang. Kalau syair-syair itu ngarang-ngarang saja. Sampai di film pun ada film fiktif, ada film yang dikasih keterangan ini diambil dari nyata, ya kan? Ini berangkat dari kenyataan. Kalau tidak dikasih begitu orang nggak paham. Dikira semua film itu fiktif. Padahal ada film yang memang benar-benar terjadi. Saya SD itu sering ke bioskop nonton film. Sering. Misalnya film hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, terus film disiksanya Bilal, kemudian ditebus oleh Abu Bakar, difilmkan, Bu, sehingga mancep di sini. Lah baca kitab ubian yo Bilal dia no ditindih waktu woyo eling kabeh wong aku ndelok filme. Terus Fir'aun mengejar-kejar Nabi Musa di Laut Merah itu, saya nonton filmnya, si SD saya. Bioskop di Bondowoso itu. Ijak dulu. Ya Allah. Ini saya masih sampai sekarang. SD loh. Jadi menghayati betul saya kalau bicara tentang
film-film Rasulullah, perang-perang mempertahankan Islam. Saya sering nonton filmnya langsung. Ya. Filmnya Nabi Musa dikinyut ke air, dikinyutkan ke sungai Nil, seru kabeh. Ono filmnya. Setahun semono loh, wis ono film. Tahun semono. 7879. Saya lulus SD 83. Ya, Masya Allah. Dan kebetulan saya ricikan, enggak umbelan. Ricikan saya, dibedai sama nyokap gue. Sore ini kakek rambut saya itu ono umbul apa itu? Jambule. Dibedai karena dulurku wedok kabeh. Tiga-tiganya itu cewek kabeh dulu saya. Sehingga ketika mandiin saya sing lanang katut dibedai. Ya Allah. Apabila seorang penyair marah, maka dia keluarkan kata-kata yang keji. Ya, pada waktu mengarang syair kok dia dalam kondisi dongkol. Ya betunin dongkol. Kata-kata mengancam, kata-kata yang tidak sepantasnya tertuang dalam syair. Kalau Quran enggak. Bedanya di situ. Ya. Kalau sudah rega marahnya, dalam kondisi senang gitu, maka hasil syairnya pun juga bagus. Pujian-pujian gitu. Jadi pada waktu turunnya Al-Quran itu, banyak orang kemudian nuduh itu adalah bikinan Muhammad. Ya. Kemudian Allah menyuruh Nabi untuk mengumpulkan mereka. Coba kalau kamu bisa tuliskan satu ayat saja. Ya. Kalau kamu tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah, coba kamu bikin satu ayat. Bikin satu ayat tandingan Quran. Jangan kocar-kacir di sini. Gak bisa. A'dabu syi'ri a'dabuhu. Syair yang paling indah adalah yang paling dusta. Kalau Al-Quran kan yang paling indah ya, yang paling jujur, yang tidak ono dusta dalam Quran. Karena itu bukan omongan manusia, tetapi dawuhnya Zat yang maha segalanya, yaitu dawuh Gusti Allah. Maka beruntung kalau orang selalu baca Quran. Beruntung sekali. Masuk gak mampu ngapalno, pokoknya yang terpenting adalah moco. Pokoknya diwoco pokoknya. Ya. Baru arti ini bahwa orang, arti maksudnya bahwa orang moco mawon. Itu ada keberuntungan tersendiri. Kenapa? Karena dia membaca dawuh Allah yang suci. Dawuh Gusti Allah nih. Jadi kalau Quran itu adalah adat kesopanan, akhlak, hikmah, hukum-hukum, syariat yang memuat kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kata-kata wama yang mengilah tidak patut, tidak sepantasnya bagi Nabi Muhammad dan juga tidak benar baginya bersyair. Wis ora usah melu-melu
bersair, kita kasih Quran baik. Akhirnya Nabi tidak mau bersair. Mencukupkan apa tadi Bu? Mencukupkan Al-Quran yang difirmankan Allah. Dulu pada perang Hunain, ketika beliau naik di atas bighalnya yang putih, kendaraannya dituntun tali kejalinya oleh Abu Sufyan ibnu Haris. Beliau berkata begini, Ana nabiyyu la kadhib, ana banu Abdullah al-Muttalib. Ini kan kayak saja kan? Al-Kadhib itu diakhiri dengan ba. Ana banu Abdul Muttalib juga ba, ya. Nabi spontan ngomong begitu, kayak syair kayak gitu. Spontan aja. Aku adalah seorang nabi, tidak berdusta, dan aku adalah putra Abdullah bin Muttalib. Nah, ini spontan uhui seperti ini tidak bisa disebut syair, karena perkataan seperti ini dapat pula terjadi di dalam perkataan athar atau apa asal prosa, ya. Dan karenanya yang mengucapkan itu tidak disebut penyair. Dan benar pula apa yang diberitakan bahwa Rasulullah itu pernah bersenandung tapi tidak disebut apa tadi Bu? Penyair. Tidak disebut penyair. Kafa bil islami wasyaibi nahiyan lil mar'i. Cukuplah Islam dan uban di kepala sebagai pencegah bagi seorang dari perbuatan jahat. Tapi kalau sekarang enggak, masih beruban dan doyan. Ya Allah, terus kailing mati, kailing mati. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Masuk ke kalimat in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Apa maksudnya itu? Quran tak lain adalah pelajaran-pelajaran dari Tuhan kami yang digunakan untuk memberi bimbingan kepada hamba-hamba Allah ke arah jalan yang terdapat padanya keberuntungan bagi mereka. Jadi Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga ada penjelasan dari petunjuk itu. Ada lagi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun, kan ada ya? Quran itu diturunkan sebagai syifa, obat penenang, obat jiwa. Syifaa'un wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat. Jadi uang itu lah sering maca Quran itu stres hilang, bahagia, tak iling utang, gua mari ngaji iling lagi. Ya ar-raudhah, jangan suka utang, insya Allah hidup apa adanya, jangan mengikuti nafsu, jangan mengikuti pola hidup atau kakian pola. Bis apa adanya saja. Kan duwe meneng, kepingin duwe nabung memang aja kadek arisan-arisan. Itu
membuka pintu hutang baru. Tapi susahnya ya Allah mau menghindar dari arisan itu susah. Ono jamaah saya itu aduh susah kalau menghindar dari arisan. Yo kok saged niki urip kula niku penuh arisan. Iya ngomong sendiri, ngomong gitu. Kula niku perkumpulan RT derek arisan. Dasarisma kula derek arisan. PKK RT derek PKK RT kula derek. Jadi hidupnya itu full arisan. Tapi awak ini tetap lembut. Sing kempes iku bojone. Kempes bojone. Dikempes ya Allah. Liyunzira man kana hayyan. Agar peringatan Al-Quran itu memberi manfaat kepada orang yang hatinya hidup, sanubarinya terang, uripe jelas, pandai bersyukur dan sabar. Loh ini Bu, kuncinya hidup ini. Sabar dan syukur. Latihan. Ayo kita sama-sama latihan bagaimana kita mencapai tingkat derajat sabar dan syukur, insya Allah. Intinya itu. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Terakhir, pastilah azab itu akan menimpa orang-orang kafir yang tidak mempercayai Al-Quran, yang seolah-olah mereka adalah orang yang mati karena kosong jiwanya, ya. Yang seolah-olah dia sadar, peka, bertabiat mengikuti kebenaran, tidak mengikuti nafsu. Jawabannya prek. Pokoknya tidak mengikuti petunjuk Al-Quran pasti prek. Ya Bu ya? Ya. Kalau ingin selamat ya pasti akan ikut Al-Quran. Petunjuk dari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan rezekinya, usahanya lancar, uripe bahagia. Al-Fatihah. Sebelum ditutup, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silakan Ibu. Silakan. Bu Yuni tadi tangannya gini. Nah. Bu Yuni. Itu tentang arisan itu tadi. Kalau arisannya itu misalkan untuk jamaah tahlil misalkan. Sama membuka hutang baru. Sama Bu, semua entah itu alasannya agama, untuk kebaikan, untuk untuk podo wae membuka pintu hutang. Membuka pintu hutang baru. Sampai namanya arisan haji itu loh. Ya podo. Tapi enggak dosa. Mutang, loh kalau dosanya nggih mboten, cuma suaminya tambah kempes. Iya. Mana?
ini menjadi syarat. Ini loh saya herannya. Tradisi pengikat. Ya kami ngoten pun, ayo sedekah sak bisanya dada. Ya memang ingin meringankan beban tuan rumahnya. Ya ada sedekah spontanitas. Nggak usah arisan. Nah itu jadi gitu caranya. Jadi saya itu cuma mengingatkan agar jenengan itu tidak punya utang. Oh, ada lagi jamaah saya itu, ya, perkumpulan jamaah khusus arisan. Ya Allah, khusus ngadain arisan. Di mana? Di kafe-kafe. Ngocoknya itu loh di kafe. Wow. Si untung undang ustad ceramah. Ono sing gak ono ceramah. Murni arisan. Menjadi tren dan sosialisasi. Iya. Murni ada apa seperti itu. Masya Allah. Bojo niku tak delok niku kempes. Wis dibentaki bendino disuruh nyaur utangi. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan Allah jamin rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Melaku ke Bandung cari undi-undi. Pangan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.